Kepala Perangkat Daerah mati. Bertempat di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Nganjuk, rapat paripurna pengesahan dua raperda strategis berlangsung pada Jumat pagi, 11 Juli 2025, dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD Cianto. Ketua DPRD Nganjuk Tati Teru Cahyono dan Wakil Ketua 3 Endah Sri Murtini turut hadir mendampingi jalannya rapat paripurna. Hadir pula Bupati Nganjuk Marin Jumadi, Forkopimda, para kepala OPD serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Dua raperda yang disahkan adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2024 serta RPJMD Kabupaten Nganjuk untuk 5 tahun mendatang, yakni 2025 hingga 2029. Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk Marin Jumadi menyampaikan apresiasi atas masukan dan catatan dari DPRD Kabupaten Nganjuk. Ia menilai rekomendasi tersebut sebagai hal yang membangun dan menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak catatan ya. Tapi itu bagus itu kalau menurut saya. Semakin banyak rekomendasi kan berarti kita akan memotret diri ya. Ini kan kaitannya dengan LKPJ tahun 2024 ya. Maka catatan saya apa? Ya tadi yang saya tekankan termasuk kita tadi pidato yang intinya apa, rekomendasi-rekomendasi ini harus kita tidak lanjuti. Jangan sampai nanti di tahun 2025 ini pelaksanaan di 2025 tetap, maka saya biasanya langsung kawal langsung biasanya. Pak, terkait tadi ada sindiran sedikit evaluasi tentang Bapenda Pak dalam pajak tambang Pak. Itu seperti apa nanti di langkah selanjutnya Pak? Tambang nanti kita akan identifikasi ya. Tambang ini bagi kami di daerah itu kan sebenarnya bukan kita anti investasi ya. Tapi kalau di tambang itu kan lingkungan, coba jangan bersani yang daerah-daerah tambang, lingkungannya kan juga berisiko ya. Kemudian jalan coba dengan bersani, jalan-jalan rusak kita itu kan paling banyak pengaruh di tambang. Contoh misalnya di Sudimoro Harjo sampai Buma, dulu di periode pertama kita sudah jadi bagus di sana. Tapi waktu saya kampanye itu kan rusak sekalian. Iya, di situ ada tambang. Saya kalau misalnya rusak itu bukan apa-apa. Ya, tambang di situ karena apa? Muatannya luar biasa ya. Kapasitas muatan itu. Maka nanti kita juga akan cek betul. Termasuk misalnya ada yang tertib, tapi juga banyak yang tidak tertib bayar pajak. Dan pajak yang dibayar katakan 100 juta, kita memperbaiki jalan habis berapa miliar itu. Bisa sampai 15 miliar. Cuma yang Persani Cubung Sukomoro dulu juga bagus. Sering dilewati dengan kapasitas yang banyak itu akhirnya juga banyak yang rusak. Maka nanti untuk pajak ya kita akan tertibkan betul ini. Termasuk tadi pajak PBB Pak yang masih banyak tunggakan dari masing-masing desa. Ada evaluasi bahwa ada ketidakseriusan dalam penagihan gitu Pak. Nanti seperti apa? Kembali lagi nanti kita akan petakan betul. Ini kan tahun 2024 ya. Tahun 2024 nanti kita akan tagih karena masih ada piutang di beberapa desa ya. Karena kebanyakan juga perangkat yang nagih kadang-kadang uang dipakai dulu misalnya. Jadi kan ada beberapa case yang dipakai seperti itu ya. Saya yakin media juga tahu itu ya. Maka nanti juga kita akan tertibkan semuanya. Kemarin kita juga rapat khusus kaitannya dengan apa di Bapenda, termasuk juga dinas-dinas penghasil, retribusi dan pajak kita harus betul-betul kita tertibkan juga. Karena mengurangi risiko dan nanti juga kita akan gandeng kejaksaan dan Polres kaitannya dengan apa pendampingan kaitannya dengan PBB, dengan pajak, pendampingan tentang penggunaan dana desa misalnya, sehingga nanti kita lebih mudah dalam misalnya evaluasi dan monitoring itu.
Kan kalau boleh tahu, kembali lagi kepada catatan-catatan tadi dari legislatif, apakah ada tindak lanjut atau rolling atau sebagainya? Tadi juga di salah satu di antaranya kan ada beberapa yang rekomendasi ya. Ya mungkin nanti juga itu kan bagian dari evaluasi ya. Evaluasi kita coba untuk evaluasi 360 derajat. Artinya apa? Dari DPRD ada beberapa rekomendasi tadi kan. Terus kemudian dari Pansel kira-kira seperti apa. Kemudian dari evaluasi Sakib, terus kemudian SPI, MCP KPK, kaitan dengan pemerintahan misalnya, kaitan dengan reformasi birokrasi, itu juga termasuk ya. Termasuk juga masukan-masukan dari bawah, itu juga jadi pertimbangan. Untuk apa? Intinya kita akan memetakan, kita akan petakan ulang kira-kira optimalnya di mana dan seterusnya. Ketua DPRD Tati Teru Cahyono menjelaskan bahwa pembahasan LKPC berlangsung intensif selama 4 hari 4 malam. Ia menekankan bahwa seluruh OPD mendapat rekomendasi secara tertulis dari DPRD. Semuanya diberikan rekomendasi, semuanya. Jadi kan ya dianggap ya urgent semua karena mungkin waktu itu masih PJ dan sekarang sudah definitif. Banyak sekali dari rapat-rapat kerja terus realitas di lapangan sehingga ada banyak catatan-catatan. Harapannya untuk 2025 itu nanti semakin baik sehingga tata kelola pemerintah Kabupaten Nganjuk itu juga semakin bagus. Harapannya seperti itu. Jadi semuanya ya urgent. Dari 52 OPD yang kemarin kita bahas itu. Terkait dengan rotasi sendiri, apakah juga dibahas untuk rotasi terkait dengan OPD yang belum maksimal terus dianjurkan untuk rotasi atau bagaimana? Udah, itu kita tidak masuk kepada ranah kewenangan eksekutif. Misalnya nganggone Bapenda terkait dengan pajak, dari yang ditargetkan Bapenda misalkan mentargetkan terkait misalnya Minerba, contoh seperti Minerba targetnya 1,5, hanya tercapai 600 sekian. Karena apa? Dia pengen tahu. Ternyata ya memang permasalahan di lapangan kompleks. Nah, itu harus ada solusi. Solusinya seperti apa? Misalkan nanti studi banding di Lumajang kalau tidak salah yang berhasil itu. Kemarin hasil Lumajang itu seperti ini. Sampai misalkan masang checker atau typing box. Dan itu masukan-masukan contoh salah satu rekomendasi. Itu yang harus dilakukan sehingga nanti terkait dengan retribusi yang galian pertambangan itu nanti kan bisa sesuai dengan target. Contohnya. Kalau nggak salah tadi ada catatan yang sangat menarik terkait dengan 2 rumah sakit di Kabupaten Nganjuk yang pelayanannya dinilai sangat dan amat buruk. Dan dianjurkan juga kurang maksimal. Dilakukan pergantian. Apakah itu memang demikian yang ada di lapangan? Bukan pergantian, yaitu pergantian itu keseranahnya sana. Yang jelas dimaksimalkan kinerjanya. Laporan ke masyarakat kan sering gini. Jadi terkait dengan di Rumah Sakit Nganjuk maupun Rumah Sakit Kertosono memang banyak laporan-laporan. Nah, laporan-laporan ini kita rekomendasikan untuk bisa dimaksimalkan pelayanan di kedua rumah sakit itu. Jadi kita tidak membahas yang memang kewenangannya eksekutif bupati. Misalkan untuk ini diganti, tidak sampai ke situ. Kita memerintahkan supaya pelayanan itu dimaksimalkan. Nah, itu setelah tidak maksimal, mestinya nanti kan bupati beserta seluruh jajaran kan mengevaluasi kendalanya di mana untuk diadakan evaluasi seperti itu. Kaitannya dengan Perumda sendiri kan beberapa tahun terakhir itu kan belum mendapatkan income pendapatan, bahkan dari pihak pemerintah sering memberikan mendonor dari pihak Perumda itu sendiri BUMD. Dengan adanya pelaksanaan
seleksi saat sekarang, harapan dari legislatif. Kemarin juga tajam terkait BUMD. Salah satu kemarin satu rapat, kalau memang itu tidak bisa sesuai dengan harapan, dalam arti tidak bisa menghasilkan, daripada nanti terus kita suntik untuk tambahan usaha tapi tidak bisa, lebih baik tidak usah usaha, ada usaha seperti itu. Itu juga ada pendapat seperti itu. Tapi balik lagi, yang namanya semuanya itu kan direkomendasikan bahwa targetnya kalau memang itu dikelola dengan baik, saya yakin BUMD itu pasti bisa menambah PAD. Jadi coba saja, tidak usah ditambah modal dengan yang ada sekarang ini, karena kayak aneka usaha ini kan sudah ada pemasukan, sudah mulai membaik. Ya, termasuk nanti PDAM, termasuk BPR Anjulada, terus usaha-usaha aneka usaha termasuk apotek lain-lain. Ini mudah-mudahan dengan adanya seleksi yang sekarang dilakukan perekrutan di BUMD ini benar-benar bisa membawa usaha daerah semakin baik. Dengan pengesahan 2 raperda ini, DPRD Kabupaten Nganjuk menegaskan perannya sebagai mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah. Berbagai rekomendasi yang disampaikan mencerminkan harapan masyarakat agar pelayanan publik dan kinerja birokrasi terus ditingkatkan. Dari Nganjuk, Dewa Mahendra, TV7 News melaporkan.